Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam pohon gaharu. Lagi ya. Daun salam pohon gaharu. Jawablah salam dengan gemuruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Itu billahi rabbah wa bil islam dinah. Nabi Muhammadin nabi wa rasulah. Qala Allahu fil Qur'anil Karim. Qala Allahu fil Qur'anil Karim. Khairun nas anfa'uhum linnas. Suma qala wal asri innal insana lafil khusri ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memiliki dunia beserta isinya, zat yang telah meniupkan ruh dalam rahim-rahim ibu kita sehingga kita bisa duduk manis di ruangan ini, zat yang telah menitipkan keperluan hidup kita, baik itu sifatnya primer, sekunder, dan tersier di muka bumi ini. Zat yang telah memberikan kita kesempatan untuk duduk manis di ruangan ini. Kemudian salawat ringkai salam kepada seorang manusia yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala 400 tahun sebelum beliau lahir. Para nabi telah berdoa, ya Allah, turunkanlah seorang nabi dan rasul akhir zaman yang akan menyelamatkan dunia beserta isinya. Seorang laki-laki yang telah mengajarkan kepada kita halal dan haramnya yang ada di muka bumi ini. Seorang laki-laki yang telah menentukan, yang telah mengajarkan kepada kita hak mana yang hak dan mana yang wajib. Seorang laki-laki yang telah menjadi seorang pemimpin bagi umatnya maupun negaranya, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar SMK Negeri 1 Lubuk Dalam? Wah, standar rupanya 2 tahun nggak sekolah kelihatan, nggak ada kegiatan. Jadi kita mulai, saya nggak pakai mic dulu ya. Jika saya bilang apa kabar SMK Negeri 1 Lubuk Dalam, jawabannya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Jadi dengan suara satu aja udah bergetar, kita sama-sama. Paham ya? Yang perempuan paham, ibu-ibu? Calon ibu-ibu, calon bapak-bapak paham? Insya Allah. Jadi kita sama-sama satu gen. Saya anak teknik, teman-teman anak SMK. Cuma beda nama saja, tapi satu rasa. Kompak, tegas, keras. Itu anak SMK. Jadi anak teknik sama juga. Saya anak teknik. Jadi saya anak teknik, teman-teman anak SMK. Jadi cuma beda nama aja. Jadi anak SMK itu atau anak teknik itu terkenal keras, kompak, tegas. Jadi kita coba ya. Kalau nggak keras berarti nggak ada SMK. Dicek dulu satu-satu. Salah kamar ya. Rencana masuk Alia atau SMA, masuk ke SMK. Pilihan terakhir ya. Nggak ada pilihan. Jadi kita ubah. Apa kabar SMK Negeri 1 Lubuk Dalam? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kelihatan etos kerjanya masih kecil ya. Suruh gerak. Di perusahaan langsung dipecat deh. Langsung dipecat. Saya jamin. Saya 8 tahun megang perusahaan tuh, Pak. Saya 8 tahun megang perusahaan. Saya SM, Sheet Manager. Jadi kalau etos kerja seperti ini, saya jamin nggak masuk kerja. Saya jamin itu. 8 tahun megang salah satu perusahaan di Riau dan di Jambi. Jadi kita ulang lagi. Apa kabar SMK Negeri 1 Lubuk Dalam? Alhamdulillah, luar biasa.
sesi pertama nanti insya Allah akan disampaikan oleh Kak Ilmi mengenai sirah nabawiyah. Apa sirah? Ada yang berani angkat tangan? Apa sirah? Apa arti sirah? Apa arti sirah? Jangan ngedumel. Jangan ngedumel. Kata wong Jawa, ojo ngedumel. Silakan. Apa arti sirah? Kalau nggak ada yang jawab, nggak mulai-mulai kita. Ayo, anak SMK biasanya berani. Ya, apa? Kelahiran, oh kurang tepat. Apa? Perjalanan. Ya. Selain perjalanan. Ayo, apa sirah? Yang ibu-ibu, calon ibu-ibu, silakan. Ada yang mau? Apa sirah? Apa arti sirah? Sebelum dijawab nggak mulai-mulai. Ayo dibantu. Google segala macam, Mbak Google silakan. Kita jawab dulu. Apa arti sirah? Yang belakang? Sejarah dan tingkah laku. Benar Yumi? Sejarah. Ya? Sejarah. Yang biasa sejarah tadi berdiri yang pertama kali siapa? Untuk beli boba. Rugi kan? Rugi. Cuma apa ya? Baik, kita langsung mulai kepada Kak Ilmi untuk tepuk sekali, tepuk 2 kali, 3 kali, tepuk pramuka. Kelihatan itu sudah kayak pramuka. Kelihatan. Baik, langsung kita mulai kepada Kak Ilmi untuk menyampaikan sirah nabawiyah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipersilakan yang hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami berdua diberi kesempatan untuk berdiri di sini, tidak untuk menyampaikan ilmu tapi berbagi ilmu, sharing-sharing ilmu. Mungkin teman-teman semua dan guru-guru sudah sering mendengar tentang cerita Maulid Nabi. Mari sama-sama kita mengingat kembali. Baik, kita mulai ya. Cek. Hai. Jawaban hai, kalau hai jawabannya apa? Hai. Halo. Halo, halo, hai. Oke, sudah bisa fokus ya. Kita mulai materi sesi pertama tentang sejarah singkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di sini kakak ingin bertanya, siapa yang ingin masuk surga? Semuanya. Masih ada yang belum tunjuk tangan berarti nggak mau masuk surga? Semuanya. Oke, semuanya ya. Semuanya ingin masuk surga. Nah, cara untuk masuk surga adalah, salah satu caranya adalah dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua. Bagaimana kita tahu cara untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya? Dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, gini, misalnya nih, Nabi kita nyuruh sholat gitu, tapi siapa sih nyuruh-nyuruh gitu kan? Berarti kita harus kenal dulu siapa yang menyuruh kita, sama seperti orang tua kita. Misalnya kita yang anaknya harus taat sama orang tua. Kenapa kita taat? Karena kita cinta sama orang tua kita dan karena kita sudah dari lahir sama beliau. Karena kita kenal dengan beliau, makanya kita patuh, ya. Nah, begitu juga dengan jika kita ingin masuk surga, kita juga harus mengenal siapa Nabi kita dan kita harus patuh. Makanya kita harus kenal dulu. Tak kenal maka tak kenal maka ta'aruf atau kenalan. Oke, kita masuk pengenalan tentang Nabi. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu tentang sejarah singkatnya bahwa siapa
Oh, adik sudah menjadi gedung. Karena pada tahun itu perang gajah. Nanti pulang dari sini diubah ya. Baiklah, tadi cek, bisa kita mulai? Kita lanjutkan ya. Ya. Kenapa tadi disebut dengan tahun gajah? Karena pada tahun itu ada terjadi perang gajah. Siapa yang memimpin pasukan perang gajah? Raja Abraham. Abraha. Kenapa sampai Abraha ingin berperang? Berperang untuk ngapain tuh? Kenapa Ka'bahnya harus dihancurkan? Gak tahu. Ada yang tahu? Kafir? Kurang tepat. Ada yang tahu? Boba nih, boba. Yang jawab coklat tahu? Mana yang coklat? Lagi ngapain? Baik, kenapa disebut tahun gajah? Tadi karena ada peperangan pasukan gajah. Kenapa Abraham menyerang Ka'bah? Karena Raja Abraha itu adalah Raja Yaman. Raja apa? Yaman. Dia iri. Kenapa sih di Mekah itu dikunjungi terus gitu? Kenapa nggak ke Yaman aja? Kenapa sih harus ibadahnya ke Ka'bah? Kenapa nggak di Yaman aja? Gitu. Makanya Raja Abraha yang sombong itu ingin menghancurkan Ka'bah. Sebelum dia menghancurkan Ka'bah, beliau memerintahkan pasukannya untuk membangun sebuah bangunan di Yaman yang sangat megah dan dilapisi oleh emas. Dalam hatinya siapa yang nggak mau sini? Orang dilapisi emas mewah gitu kan. Tetapi setelah dibangun tidak ada juga yang datang ke Yaman gitu. Dan akhirnya Abrahanya marah sehingga memerintahkan pasukannya bersama gajah-gajah untuk pergi menyerang Ka'bah. Sesampai di Mekah, apa yang terjadi? Iya, oleh burung ababil. Iya, dari neraka ya. Jadi ada beribu burung ababil mengambil batu dari neraka dan melemparkan pasukan gajah. Sehingga pasukan gajah itu seperti ular yang dimakan daun. Ya, daun yang dimakan ular. Pasti fokus ternyata ya. Itu ada di surat Al-Fil. Masya Allah, sudah paham semua? Masya Allah. Baiklah, itu sekilas tentang tahun gajah. Nah, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sebelum masuk, jika kau senang hati bilang Allah. Jika kau senang hati bilang Allah. Jika kau senang hati dan memanglah begitu, jika kau senang hati bilang Allah. Oke, kembali fokus. Nah, penjelasan berikutnya itu tentang 8 keistimewaan saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Silakan dicatat. Catat kalau buku. Tidak buat buku Pak. Dihafal saja. Apa saja. Catat aja Pak. Baik, sama-sama kita dengarkan. Bisa dimulai? Yang pertama, dari 8 keistimewaan itu, saat Nabi lahir, munculnya bintang Ahmad. Nah, di kaum Yahudi itu telah di kitabnya di Taurat telah dijelaskan jika suatu saat muncul bintang Ahmad berarti lahir Nabi terakhir di zaman itu. Nah, pada saat Nabi Muhammad lahir muncul bintang Ahmad tersebut. Itu salah satu keistimewaan dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, saat Siti Aminah melahirkan Nabi Muhammad, beliau tidak merasakan kesakitan sedikit pun. Ya,
Namun berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Siti Aminah tidak merasakan sakit sedikit pun. Masya Allah. Dan yang ketiga, keistimewaannya apa ya? Saat Nabi Muhammad lahir, seolah-olah Nabi itu sudah mendongakkan kepalanya ke atas seperti berdoa kepada Allah. Kalau kita baru lahir nangis ya, gitu kan. Cuman kalau Nabi Muhammad langsung mendongakkan kepalanya ke atas. Dan yang keempat, Nabi Muhammad lahir dalam kondisi telah terkhitan. Udah sunat. Dan yang kelima, Nabi Muhammad lahir tanpa beban tali pusar. Kalau zaman sekarang kan minimal 3 hari baru lepas ya Bu ya. Kalau maksimalnya 2 minggu lah ya Bu ya. Nah kalau pada Nabi Muhammad tidak terbebani lagi oleh tali pusar. Selanjutnya yang berapa? 6. Yang keenam adalah ya, yang keenam adalah runtuhnya, guncangnya istana yang ada di Mekah. Dan runtuhnya 14 tiang teras-terasnya. Kenapa 14 tiang itu nanti runtuh? Ternyata pada zaman berikutnya hingga Khalifah Umar ada 14 raja di Persia itu berebut kekuasaan. 14 orang terbunuh, saling membunuh untuk berebut kekuasaan. Selanjutnya yang ke-7. Yang ke-7 adalah matinya api sesembahan kaum Majusi di Persia. Masya Allah. Kan api ini adalah api abadi yang selama ini disembah oleh kaum Majusi. Namun pada saat kelahiran Nabi, api ini tiba-tiba mati dan tidak bisa dihidupkan lagi. Masya Allah, luar biasa keistimewaannya Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, keringnya sungai Sawa yang ada di Persia. Dan begitu juga sama seperti sebelumnya, sungai ini merupakan kehidupan bagi zaman dahulu kan masih pakai sungai ya. Kalau kita sumur bor sekarang, kalau dulu sungai. Namun pada saat kelahiran Nabi, sungai Sawa ini kering. Masya Allah. Itulah 8 keistimewaan saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sudah dicatat semuanya? Oh, di otak ya nyatanya ya. Oke, Masya Allah. Baik, terima kasih kepada Kak Imi telah menyampaikan beberapa poin dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW di tahun ada 8 keutamaan Nabi Muhammad SAW itu lahir. Jadi kalau kita hari ini, kemarin ibu kepala sekolah ngasih tahu kami, kita meneladani Nabi Muhammad itu dari kepemimpinan. Hari ini yang mau jadi pemimpin angkat tangan. Berarti nggak mau semua berat. Kalau pengen sukses itu, dulu mimpi saya ketika masuk kampus simple, pengen salaman sama presiden mahasiswa di kampus itu.